Oke, selamat siang, dosen dan teman-teman. Kenalkan, nama saya Cornelis Koban dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan eh, melakukan presentasi atau video pembelajaran berkaitan dengan materi manajemen strategi. Eh, Pendahuluan. Manajemen strategi merupakan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam manajemen strategi, saya ambil uh, analisis portofolio produk sebagai materi yang dapat dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam memahami posisi produk di pasar dan mengarahkan sumber daya secara efektif. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pengertiannya. Manajemen strategi merupakan seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah perusahaan atau organisasi mencapai tujuan. Manajemen strategi ini kerap kali digunakan pada perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Tujuan dari manajemen strategi adalah mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ini ada poin-poin penting mengapa kita harus memilih manajemen strategi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan manajemen strategi memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengambilan keputusan sehingga organisasi atau sebuah perusahaan dapat memanfaatkan informasi dan analisis untuk merumuskan langkah yang lebih efektif dan efisien bagi organisasi maupun perusahaan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, berkaitan dengan ini, fokus dari sebuah perusahaan maupun organisasi adalah tujuan dari strategis yang dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi efisiensi dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan pasar, yaitu memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, baik perubahan dalam permintaan konsumen maupun tren industri yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis bagi perusahaan. Kemudian dalam manajemen strategi ada analisis, ada alat ukur yaitu matriks BCG atau matriks Boston Consulting Group yang merupakan alat strategi yang digunakan untuk menganalisis posisi produk dalam portofolio perusahaan berdasarkan dua dimensi, yaitu pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar. Matriks BCG ini secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi dalam posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar, yang memungkinkan organisasi multidimensi untuk mengolah portofolio dengan menguji posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Kemudian ada komponen dari matriks BCG, yaitu yang pertama ada STARS yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pangsa pasar tinggi, kemudian cash cost atau stabilitas pendapatan, kemudian question mark potensi pertumbuhan dan DOX yaitu produk dengan tantangan. Kemudian ada kategori produk dalam matriks BCG. Yang pertama, identifikasi pertumbuhan pasar. Dalam hal ini, perusahaan dapat menganalisis tingkat pertumbuhan pasar untuk menentukan potensi produk. Kemudian ada analisis pangsa pasar.
yaitu menilai pangsa pasar produk untuk memahami posisi kompetitifnya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan kuadran, yaitu menempatkan produk dalam kuadran stars, cash cost, question mark, atau docs. Kemudian strategi pengembangan, yaitu mengembangkan strategi berdasarkan kategori untuk mengoptimalkan kinerja produk. Analisis portofolio menggunakan matriks BCG, yaitu yang pertama ada identifikasi produk, yaitu mengumpulkan semua produk yang ada dalam portofolio untuk dianalisis. Jadi contohnya seperti sebuah perusahaan memiliki ada beberapa produk yang dihasilkan. Jadi setiap produk itu diidentifikasikan atau dikelompokkan dalam suatu unit bisnis. Kemudian pengukuran pangsa pasar, yaitu menilai masing-masing produk dalam industri. Jadi ketika dikelompokkan setiap produk, kemudian dilakukan analisis untuk menilai uh, setiap produk yang ada di pasar. Kemudian analisis pertumbuhan pasar, yaitu menilai tingkat pertumbuhan pasar untuk setiap produk. Jadi ketika produk-produk telah tiba di pasar, di situ kita akan melihat atau menilai tingkat pertumbuhan yang terjadi di pasar. Terus kategori dalam matriks BCG, yaitu menempatkan produk ke dalam kuadran yang sesuai dengan stars, cash cost, question mark, dan docs. Jadi setelah produk-produk dianalisis, kita dapat menempatkan ke dalam beberapa kuadran yang akan kita analisis untuk menempatkan strategi yang digunakan. Kemudian ada strategi tindak lanjut. Setelah menentukan langkah strategi, setelah mengelompokkan produk ke dalam kuadran matriks, maka kita akan menentukan langkah strategis berdasarkan kategori yang dihasilkan. Misalnya stars, pada posisi start itu merupakan tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi dan masa pasar yang relatif tinggi, sehingga posisi ini dapat membuktikan suatu produk bisa berkembang lebih baik ke depannya dan bisa dilakukan inovasi produk sebagai uh, strategi untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemudian di sini kita akan lihat contoh kasus penerapan matriks BCG. Ini saya ambil dari Samsung. Samsung memiliki beberapa kategori produk seperti smartphone, terus smartwatch, kemudian ada printer, dan uh, peralatan Samsung. Dan pada posisi stars terdapat smartphone yang memiliki market growth atau tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar yang tinggi. Maka di sini analisis produk dari smartphone dapat ditingkatkan melalui uh, investasi dan juga pengembangan produk seperti inovasi. Kemudian posisi question mark yang berada pada kategori produk smartwatch memiliki pangsa pasar yang rendah namun tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi. Sehingga Samsung harus memutuskan untuk uh, menjual produk dengan harga yang lebih rendah atau memulai langkah-langkah pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada cash cost, yaitu bagian dari peralatan-peralatan Samsung. Di sini Samsung memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah
namun memiliki pangsa pasar yang tinggi. Sehingga strategi yang harus diterapkan yaitu mengambil keuntungan mengambil keuntungan di beberapa daerah yang dikategorikan untuk melakukan investasi yang besar. Kemudian pada kuadran box adik dapat kategori produk eh, printer yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan pertumbuhan pasar yang rendah, maka strategi yang harus digunakan adalah strategi divestasi atau bisa dibilang mengganti dengan produk yang baru atau dapat meningkatkan inovasi produk tersebut. Itu saja studi kasus dari Samsung. Kemudian ada keuntungan dan tantangan dari Matrix, yaitu Matrix BCG memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat dan jelas memvisualisasikan posisi produk mereka dalam pasar. Dengan identifikasi yang mudah dari kategori produk, ini jadi dapat membuat putusan strategi yang lebih tepat, termasuk investasi dan pengembangan produk. Namun tantangan terbesar dari matriks BCG adalah memiliki keterbatasan. Analisis tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau tren pasar yang dapat mempengaruhi performa produk. Selain itu, kategori produk yang ditetapkan memungkinkan tidak selalu akurat, tergantung pada data dan asumsi yang digunakan. Jadi, kesimpulan akhir dari penggunaan matriks BCG dalam portofolio produk ini adalah manajemen strategi dan penggunaan matriks BCG sebagai alat untuk analisis problem. Untuk penerapan yang efektif, perusahaan harus secara berkala menganalisis posisi produk mereka dan menyesuaikan strategi berdasarkan kategori dalam matriks agar dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan dan profitabilitas sebuah perusahaan. Oke, mungkin itu saja um, pembelajaran mengenai manajemen strategi yang berkaitan dengan analisis dan pengelolaan portofolio produk. Sekian dari saya, terima kasih.